Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut belajar tentang Python untuk data science di website Kaggle. Silahkan rekan-rekan teman-teman semua untuk sign in menggunakan account masing-masing. Setelah berhasil untuk login atau sign in, lanjut di learn. Kita lanjutkan tentang yang masih aktif, yaitu Python programming, tentang boolean dan condition. Sebelumnya kita telah selesai lesson pertama, yaitu Hello Python. Yang kedua yaitu function and getting help. Kali ini kita akan belajar tentang boolean dan kondisi. Boolean dan kondisi di sini adalah menggunakan boolean untuk logika percabangan. Boolean itu adalah sebuah tipe data dengan dipanggilnya yaitu bool, artinya boolean, di mana dia hanya memiliki dua kemungkinan. Yang pertama adalah true, yang kedua adalah false. Dia tidak akan bisa keluar dari dua ini. Kalau nggak true, maka false. Contoh di sini diberikan ada sebuah variabel x, di mana variabel x itu berisi boolean true. Ketika di print, maka hasilnya adalah true. Dan ketika dicek tipe datanya, tipe data termasuk pada kelas boolean atau kelas bool. Boolean ini bukan sekedar true or false aja, jadi bukan hanya sekedar true or false, tapi kita bisa dapatkan hasil boolean ini dari operator boolean, di mana operator boolean ini yang memberikan jawaban yaitu yes or no, benar atau salah, yaitu true atau false. Di mana operatornya yaitu ada komparasi operasi perbandingan. Nah, operasi perbandingan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu sama dengan, di mana A sama dengan B. Kalau benar jawabannya adalah true, kalau salah adalah false. Lalu ada perlawanannya yaitu A tidak sama dengan B. Lalu ada A lebih kecil daripada B. Habis itu ada A lebih besar daripada B. Lalu ada perbandingan A lebih kecil sama dengan B. Lalu ada A lebih besar sama dengan B. Sebagai contoh, kalau yang A sama dengan A adalah yang sama dengan B adalah 2 sama dengan 2. Dengan tipe data yang sama, maka jawabannya adalah true. Jadi jika 2 sama dengan 1, tentu jawabannya adalah false. Lalu untuk yang tidak sama dengan, sebagai contoh adalah 1 tidak sama dengan 2, maka jawabannya adalah true. Jadi kalau 1 tidak sama dengan 1, jawabannya adalah false. Lalu kalau untuk yang perbandingan A lebih kecil daripada B, contoh 2 lebih kecil dari 3, jawabannya adalah benar. Jadi jika 3 lebih kecil dari 2, jawabannya adalah false. Lalu ada A yang untuk lebih besar, yaitu A lebih besar dari B, contoh 2 lebih besar dari 1, jawabannya benar. Tapi kalau 2 lebih besar dari 2, jawabannya salah.
Nah, di sini ada lebih kecil sama dengan. Dimana kalau lebih kecil sama dengan ini, ketika satu sama dengan lebih kecil sama dengan satu, jawabannya adalah benar. Di situ kalau ada juga A lebih besar sama dengan B, jadi kayak 2 lebih besar sama dengan 2, jawabannya adalah benar. Di sini diberikan sebuah contoh. Contoh sebuah function di mana yaitu bisa maju untuk menjadi presiden apabila presiden tersebut memiliki usia lebih besar sama dengan 35. Maka dikasih function yaitu return X lebih besar sama dengan 35. Ketika kita jalankan menjadi Ken 19 year untuk jadi presiden, maka jawabannya adalah false. Jika kita jalankan dipanggil dengan usia 45, jawabannya adalah true. Lalu ada juga di sini diberikan contoh perbandingan yang mana berbeda tipe data tetapi masih dalam satu yang sama yaitu angka. Contohnya 3.0 sama dengan 3. Jawabannya true. Tapi ada sebuah kesalahan, ada jawaban false padahal 3 sama dengan 3. Kok bisa false? Di sini 3 yang satunya itu berbentuk string. Jadi tidak bisa. Kalau kita mau disamakan maka string dirubah ke integer dulu atau ke boolean dahulu. Jadi operator bandingan itu sangat mungkin atau bisa atau sudah pasti bisa digabungkan dengan operator aritmatika. Tentu proses-proses aritmatika sudah kita ketahui. Di sini diberikan contoh is out and function is out dengan inputan n yaitu n modulus 2 sama dengan 1. Kalau benar true, kalau salah false. Contoh is out 100, jawabannya adalah false karena dia akan 0. Hasil modulus 2 nya adalah 0. Itu is out minus 1, jawabannya adalah true. Perlu diingat, ketika kita menggunakan sama dengan ini, itu artinya kita membandingkan. Tapi kalau ketika kita hanya menggunakan satu, itu kita memasukkan atau mengisi variabel atau merubah dari sebuah variabel. Sebagai contoh, nah ini X sama dengan true. Jadi true menjadi nilai daripada X. Tapi kalau X sama dengan true, itu jadinya adalah perbandingan. Atau di sini dengan contoh n sama dengan 2. Ini artinya n itu dibandingkan dengan 2 apakah benar. Tapi ketika n sama dengan 2, artinya 2 masuk menjadi nilai n. Pada kasus boolean, itu kita bisa melakukannya dengan 2 perbandingan ataupun lebih. Sebagai contoh kita bisa menggunakan n dan n, or atau dan not. Jadi di sini berikan contoh apakah bisa maju menjadi presiden, itu syaratnya usia dan natural lahir di sana gitu. Maka kita rubah menjadi is natural citizen and X lebih besar sama dengan 35. Kalau 19 jawabannya kan dari true walaupun dia lahir asli, walaupun dia orang asli sana. Seperti 55 tua, kalau dia seharusnya dia true, tapi kali ini dia false karena dia tidak asli dari situ. Nah, ketika dia di 55 dan true natural born, maka jawabannya adalah true.
Lanjut. Di sini diberikan sebuah ekspresi yang Oke, di sini ada sebuah ekspresi yaitu true or true and false. Coba tebak apa sih hasilnya? Ya, jawabannya adalah true. Loh, kok bisa gitu kan? Karena dia ada aturan antara penggunaan and dan or. Untuk and dan or jika seperti ini, maka yang dikerjakan adalah and, true and false. Jawabannya adalah false. Tapi ketika true or false, jawabannya adalah true. Maka jawabannya adalah true. Kan? Duh, kok bisa ya? Gitu kan? Mari kita lihat aturan order prosedur untuk penggunaannya untuk perbandingan ekspresi di Python. Kita langsung aja ekspresi di Python yaitu n. Ini levelnya ya cepat ya. Baik. Harus dicari ini satu prosedur. Operator prosedur kemana aja ini tadi? Nah, ini dia. 6-17. Oke. Yang paling tinggi adalah boolean not. Jadi kalau ada not, maka dikerjakan not dulu. Yang kedua adalah n, boolean n. Yang ketiga baru terakhir adalah boolean or. Jadi kalau ada not, maka not duluan. Kalau ada n, maka n yang kedua, setelah itu or yang terakhir. Ini dia dari atas ke bawah adalah operator-operatornya, urutan-urutannya. Oke, kalau gitu di sini ada sebuah contoh. Have umbrella or rain level lebih kecil dari 5 and have hood or not rain level lebih besar daripada 0 and is not die. Oh, sini tidak lebih besar ya. Oke, ini jawaban ini ya. Perbandingan komparasi. Perbandingan atau komparasi. Include membership test, identifikasi test itu paling tinggi. Setelah itu not ini ya, masuk ya. Kita coba. Ada yang bahasanya jika saya memiliki payung atau jika hujan tidak terlalu deras dan saya memiliki hidung, jika tidak saya masih baik-baik saja kecuali kondisinya hujan dan di hari kerja. Jadi have umbrella or rain level lebih kecil dari 5 dan have hood or not rain level lebih besar dari 0 is for die. Gimana sih prosesnya? Kita gunakan dulu yang menggunakan perbandingan antara or, yaitu n dulu, n level. N level. Tapi kan ada yang lebih besar ada lebih besar, lebih kecil, ada komparasi. Tenang, ini juga sudah ada di dalamnya kok. Ini juga sudah ada di dalamnya. Lalu kita perkecil lagi. Ya, ini dia. Komparasi dulu dikerjakan. Oke.
maka dijadilah yang terakhir ya F umbrella or random variable dari 0 ke B serta n lebih besar daripada 0 dari semidai. Jelas seperti ini part-partnya dari polinir 3. Lanjut, boolean itu sering banyak digunakan atau banyak kali digunakan atau sering pada kondisional atau percabangan. Percabangan itu kita cukup mengenal atau memang hanya ada 3. If, jika, if, elif, dan jika, else if, dan else. Jadi cukup diingat 3 itu if, jika, else if, lalu else. Kalau digunakan dekodnya if, elif, dan else. Cukup 3 ini. 3 ini yaitu untuk mengontrol sebuah percabangan jika maka sebuah statement. Contohnya inspect dengan inputan variabel adalah x. Jika x sama dengan 0, cetak x is 0. Terus jika x lebih besar elif, jika x lebih besar dari 0, maka cetak x is positif. Tapi kalau x lebih kecil dari 0, maka cetak atau print x is a negative. Else, pilihan terakhir, x is unlike anything I've never seen. Contoh, inspect 0, jawabannya 0 is 0. Terus inspect negatif 15, maka negatif 15 is negatif. Kalau untuk kata kunci else, if dan else itu sebuah kata kunci yang bisa dibilang nggak asing untuk sebuah bahasa pemrograman karena hampir semua bahasa pemrograman yang ada itu menggunakan if dan else. Jika A maka B, dan kalau bukan A maka B. Tapi ada sebuah unik di Python yaitu elif. Elif ini adalah yang uniknya di Python. Dia kepanjangan dari else if. Jadi kalau ketemu elif, gak heran ini adalah else if maksudnya. Jadi else dan elif ini blok kondisional. Kita bisa hanya menggunakan yaitu if aja. Tapi kita bisa juga menambahkan elif dan juga else. Jadi dua itu adalah opsional aja. Dalam Python, setiap kali kita menggunakan if, pastikan jangan sampai lupa yaitu titik 2. Titik 2 ini. Dan kita harus memberikan indentasi sebanyak 4 spasi. Ini uniknya di Python. Kalau kita nggak pakai indentasi, maka akan terjadi yang namanya error. Misalnya contoh, sebuah function f dalam kurung x, if x lebih besar dari 0, maka only print when x is positive. X sama dengan X. Print also only print when X is positive. X sama dengan X. Jadi di sini dia mencontohkan dia hanya cukup memberikan if tanpa menggunakan elif atau else. Karena elif dan else ini adalah opsional. Tapi kalau dia tidak lebih besar dari 0, maka ia langsung menjawab seperti ini. Print always di mana value X adalah X. Jadi contoh R dalam kurung 1, maka ia akan mencetak 2 ini. Also print only print is X positif sama also print ini, dan dia juga ngeprint yang ketiga ini. Ketika F dalam kurung 0, maka dia hanya ngeprint 1 ini.
Seperti itu. Kita juga bisa yang namanya melakukan konversi dari sebuah boolean, di mana kita sudah melihat integer. Ketika kita ingin merubah dari float menjadi integer, atau kita juga pernah melihat float dari dia mengubah dari integer menjadi float. Jadi kita nggak akan heran kalau kita akan jumpa yang namanya bool atau boolean untuk merubah menjadi fungsi boolean. Sebagai contoh, boolean 0, boolean 1 artinya adalah true. Jadi kalau boolean 0 itu artinya false. Lalu kalau boolean ada string dan ada isinya, ya SF jawabannya true. Tapi kalau boolean tidak ada isinya walaupun itu string atau artinya adalah kosong atau empty, jawabannya adalah false. Itulah cara mengkonversi di boolean. Jadi kita sudah pernah belajar cara mengkonversi di integer, cara belajar mengkonversi di float. Kali ini cara belajar mengkonversi di boolean. Kali ini juga dicontohkan menggunakan if 0 gitu ya. Apa artinya if 0 gitu kan? Artinya false. Jika salah print 0, jika tidak, jika benar print spam. Inilah maknanya. Jawabannya adalah spam. Seperti itu. Jadi ini maksudnya if false print 0. Lalu ini elif spam print spam. Jadi ini artinya true. Kita lanjut pada exercise. Kita coba kerjakan exercise yang ada dari boolean dan kondisional. Seperti biasa, untuk awal kita persiapkan dulu codebooknya, kita running sampai draft sessionnya telah siap. Oke. Di sini kita banyak pemrograman telah memiliki built-in function yaitu since based Python ini dia tidak memiliki. Jadi kita disuruh untuk mendefine-nya, di mana define function dengan nama itu disuruh buat function dengan nama sin, lalu dia akan memberikan nilai negatif 1 jika negatif, dia inputan numerik negatif 1 jika diberikannya itu negatif, lalu 1 jika bilangan itu positif, dan 0 kalau memang dia nilainya adalah 0. Jadi kita definisikan sebuah function def ini dengan variabel numerikal sebuah x. Kita buat if x dia akan mengembalikan 0 kalau ini 0. Lalu ketika inputan x-nya adalah 0, maka dikembalikan 0. Ketika elif x lebih kecil daripada 0, maka ia adalah negatif, yaitu negatif 1. Tapi jika selain itu, artinya selain 0 dan min 1, dia dikembalikan positif. Incorrect. No.
Oh, jika lebih besar daripada 0 kan. Lebih besar saja. Ini berarti 0 tadi. Kita buat sama dengan ini. Ya, korek. Sama dengan 0, maka jawabannya 0. Kalau lebih kecil dari 2 dan 0, min 1. Jika selain itu, maka 1. Itu positif. Selanjutnya, kita diminta untuk membuat dia ingin menambahkan login di function smash dari kasus sebelumnya. Gimanakah caranya? If dia mengembalikan nomor leftover candy smash after distributed given number candy between juga teman. Oke. If total candy dia diminta kalau cuman 1, ya udah tunjukin aja 1 itu. Ini 1 candy. Ini kalau nggak 1, kita print jumlah permennya. Oke. Coba jalankan kalau dia cuma 1. Oke, splitting ininya dia hanya 1. Lanjut. Tapi model yang seperti ini kayaknya cukup ribet lah. Ada cara yang lebih simpel daripada ini. Itu 1 baris aja. Jadi diminta di sini untuk memodifikasi dari sel dengan grammar atau statement yang cukup di print aja gitulah. Jadi di print bahwasanya kalau candy-nya itu 1, maka dia buat singular, jadi candy. Tapi kalau lebih dari 1, maka kita buat plural, tambah s di belakangnya, seperti itu. Kalau ini sama kayak tadi kan, tapi panjang. Ke ini saya tunjukkan yang lebih simpel. Jadi dia akan mencetak 1, splitting total candies 1, tapi if total candies sama dengan 1 tadi kan, maka cetak candies. Tapi ketika else, maka cetak candies. Cukup 1 baris. Kita lihat seperti apakah. Oke, sama kayak tadi. Jadi ketika 91 jawabannya candies, kalau cuma 1 candy. Cukup simpel, cukup 1 baris saja. Kita bisa buat elif-nya. Jadi ini dia elif-nya dari 1 baris. Lebih simpel bukan? Lanjut. Kali ini dalam sebuah tutorial kita berbicara tentang persiapan untuk menghadapi cuaca. Kita bisa bilang safe atau aman untuk
hari ini jika cuacanya satu, cuaca hari ini jika yang pertama kita tentu aman kalau punya payung. Yang kedua, hujannya nggak terlalu deras. Kita sudah memastikan ada penutup kita, nudung kita. Jika tidak, maka ini akan baik-baik saja kecuali hujan ataupun di hari kerja. Kita diberikan sebuah fungsi, ini fungsinya, di mana kita diberikan logika untuk menyelesaikannya. Ada function prepare for weather, the function mengembalikan false, tetapi seharusnya mengembalikan true. Atau kembalikannya, function mengembalikan true tapi sebenarnya false, dengan artian adalah not. Not kan itu tadi kan, not x. Jadi kalau x-nya true berarti tidak true, berarti false kan. False tidak false berarti true. Oke. Dimintanya jangan rubah Discord or goal, just find the bug, no fix it. Oh, berarti bukan ini. Jadi saya memiliki umbrella, change the value input representation of. Oke, saya dimintanya itu jadi false pasti true. Oke, kalau itu ini jadi false, ini jadi false, ini juga jadi false. Jalankan, benar. Loh, kok bisa? Jadi di sini kita cuma untuk menjalankan, untuk mengecek apakah ada bug. Jadi ketika kita nggak punya payung, rank levelnya 0, kita nggak punya pelindung. Ini bukan hari kerja. Maka print aktual, aktualnya adalah false. Seperti itu. Jadi yang dimaksud itulah not rank level lebih besar daripada 0. Notnya dan is worth die. Seperti ini. Terus kita ada fungsi is negatif, di mana is negatif ini akan mengembalikan true jika lebih kecil dari 0, ya dong, lebih kecil dari 0 true, dan jika tidak menghasilkan yaitu false. Tapi apakah permasalahannya di sini? Bukan gak disuruh diminta, tapi di sini yang diminta. Kita diminta untuk membuat function itu menjadi sintak yang lebih simpel. Jadi dia akan mengembalikan true jika lebih kecil dari 1, jika tidak adalah false. Tapi di sini di hint sama dia, you don't never need Python ternary syntax ya. Yang ini namanya ternary syntax dari Python. Jadi kali ini kita diminta untuk tidak menggunakan tersebut. Gimana sih? Simpelnya adalah, untuk kita
return number lebih kecil daripada 0. Udah, ini jawabannya. Correct. Karena kalau nggak itu maka jawabannya adalah false. Karena negatif adalah lebih kecil daripada 0. Lanjut, yang kelima. Ada beberapa variabel di sini, yaitu kecap, mustard, dan junior, di mana ini untuk mewakili apakah pelanggan menginginkan topping tertentu pada hotdog mereka. Jadi, mereka mau mana nih? Jadi kita diminta untuk mengimplementasikan fungsi boolean sesuai dengan beberapa pertanyaan tentang pesanan pelanggan. Unionless yaitu mengembalikan jika customer tidak menginginkan union. Tentu lawannya yaitu not. Oke. Nggak usah diganggu. Oke, di sini diminta mengembalikan jika customer menginginkan dari 3 topping tersebut secara bersamaan. Menginginkan ada hasil dari 3 hal tersebut, maka kita cek. Jangan dulu jawabannya dicek biar update. Kalau tidak update dulu kan, maka sudah pasti yang pertama adalah return cap and start, dan terakhir dimintakan topping ketiganya. Dia akan menghasilkan true kalau dia minta ketiganya tidak topping, maka kecap, mustard, dan onion. Kalau tiga-tiganya true dan correct. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi jawaban berdasarkan dari dokumen stringnya yang ada pada dalam body. Itu ini dikembalikan true kalau dia no topping. Jadi artinya nggak tiga-tiganya dong. Tidak kecap, tidak masalah union. Jadi kalau ini dia nggak pakai union, ini ketiganya, berarti ini no topping tidak ketiganya. Maka kita return yang untuk tidak ketiganya, udah not aja yang pertamanya. Kita pakai yang ketiganya tadi. Tapi tidak ketiganya, berarti or bukan and. Cek. Invalid syntax. Oh, kurang. Jadi invalid syntax. Correct. Tuh ada kasih contoh jawabannya ya. Dia bisa pakai not kecap, not mustard, not union. Tapi lebih enak seperti ini sih. Not dari ketiganya. Oke, kita lanjut.
yang kecil. Kita juga diminta untuk mengisi body atau mengisinya sesuai dengan dokumen stringnya. Return customer want either ketchup or mustard but not both. You may be familiar operation under next exclusive or okay. Mintanya adalah kecap ataupun mustard yang diinginkan. Berarti union udah kita singkirkan dikit lah, singkirkan. Tapi sekarang nggak keduanya gitu loh. Jadi kecap ataupun mustard. Maka seperti apakah jawabannya? Return. Kalau sudah kecap and not mustard dan bukan yang mustard, jadi kayak kalau ini false, kalau ya kan ini false, jadi true dan true, semuanya true kan, jadi kalau diminta union oke. Atau and not dia menginginkan antara jadi dua ini aja tapi bukan keduanya gitu. Coba cek ya benar. Lanjut yang ke-6. Kita udah lihat di materi sebelumnya ketika kita melakukan konversi menjadi boolean, itu menggunakan bold, di mana dia akan mengembalikan false jika untuk integer itu adalah 0 dan true itu lebih dari itu. Mau 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu true. Lalu apa yang terjadi ketika kita memanggil integer untuk suatu bilangan yang bertipe data boolean? Kita lihat di mana dia di sini akan mengembalikan apakah pelanggan menginginkan tepat satu dari 3 topping yang tersedia dari hotdog mereka. Return integer dalam kurung kecap plus integer dari mustard plus integer sama dengan jadi kita diminta untuk melihat apakah yang diinginkan itu hanya satu dari 3 topping yang tersedia. Jadi kan biasanya kalau ini true berarti kan angka 1. Ini kalau true angka 1, angka true berarti kan 3 kalau 3-3-nya dipilih. Tapi kalau cuma 1 di sini mau ini atau mau ini maka ada 1. Tapi kalau dia pilih 2 maka dia 2. Cek. Ya, seperti itu. Ini yang terakhir opsional. Jadi karena opsional kita tinggalkan aja. Oke, sudah selesai semuanya.
cukup untuk materi boolean dan kondisional. Next, kita akan belajar tentang list, termasuk indexing, slicing, dan mutasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.